Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas kuliah ulangan tengah semester mata kuliah kajian barat atas Al-Quran, izinkan saya dalam kesempatan kali ini untuk mempresentasikan tentang sejarah perkembangan Orientalisme, yang mana dalam hal ini disusun oleh Muhammad Fawaid NIM U 2018 1085, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Lanjut ke pembahasan. Sejarah perkembangan Orientalisme. Awal mula munculnya Orientalis disebabkan bahwa adanya studi-studi yang dilakukan oleh ilmuwan barat tentang ketimuran, baik berupa sastra, sejarah, adat istiadat, politik, lingkungan, maupun agama di timur Asia termasuk Islam. Minat orang barat untuk meneliti masalah-masalah ketimuran sudah berlangsung sejak abad pertengahan. Mereka melahirkan sejumlah karya-karya yang menyangkut masalah ketimuran. Dalam rentang waktu antara abad pertengahan sampai abad ini, secara garis besar, Orientalisme dapat dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama ialah masa sebelum meletusnya Perang Salib atau masa keemasan dunia Islam. Yang kedua ialah masa Perang Salib sampai masa pencerahan di Eropa. Dan yang terakhir ialah munculnya masa mutakhir atau abad modern. Dalam penjelasan kali ini, saya juga akan menjelaskan tentang tujuan-tujuan Orientalisme. Lanjut ke pembahasan yang pertama tentang perkembangan Orientalisme. Ialah masa sebelum meletusnya Perang Salib atau masa keemasan dunia Islam. Ada pendapat yang mengatakan bahwa pada abad pertengahan, pandangan orang Eropa tentang Islam berasal dari gagasan kitab suci dan teologis. Oleh karena itu, mitologis, teologis, dan misionerlah yang berperan memberikan rumusan untuk mengembangkan wacana resmi mengenai Islam bagi kaum gereja. Secara mitologis, kaum Muslim dipahami sebagai kaum Arab, keturunan Ibrahim melalui budaknya Hajar dan putra mereka Ismail. Pada zaman keemasan dunia Islam, negeri-negeri Islam khususnya Baghdad dan Andalusia atau yang bisa kita sebut Spanyol menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Mulai dari bahasa Arab, kesenian Arab pada ukiran gereja, busana yang dipakai raja-raja Spanyol, hingga perkembangan pendidikan atau universitas. Lanjut ke poin kedua tentang perkembangan Orientalisme, yaitu masa Perang Salib sampai masa pencerahan di Eropa. Perang Salib antara umat Islam Timur dan Kristen Barat yang menghabiskan tenggang waktu antara 1096 sampai 1291 membawa kekalahan bagi Kristen. Namun demikian bukan berarti umat Islam tidak menderita. Akibatnya, Perang Salib putra-putra terbaik bangsa gugur di medan tempur. Aset-aset dan kekayaan negara berupa sarana dan prasarana, kemiskinan, dekadensi moral dan kebodohan terjadi akibat perhatian para pemimpin terfokus kepada pertahanan kekuasaan dari serangan tentara salib. Pada periode awal Perang Salib ini dibentuklah studi Islam untuk tujuan misi pada abad ke-12 pada masa Peter Agung sekitar tahun 1094 sampai 1156 Masehi. Pada tahun 1142, Peter sebagai kepala lembaga mengadakan perjalanan ke Spanyol untuk mengunjungi biara-biara Cluny. Pada saat inilah beliau memutuskan untuk melakukan sebuah proyek besar untuk melibatkan beberapa penerjemah dan sarjana untuk memulai studi sistematis tentang Islam. Ketika Peter memberikan otoritas untuk penerjemahan dan penafsiran teks-teks Islam yang berbahasa Arab, terjadilah cerita-cerita cabul tentang Nabi Muhammad. Cerita itu melukiskan Muhammad sebagai Tuhan, pendusta, penggemar wanita, seorang Kristen yang murtad, tukang sihir, dan sebagainya. Sungguh sangat keji memang perilaku mereka.
Melanjut poin ketiga tentang perkembangan orientalisme, ialah munculnya masa mutakhir atau abad modern. Sejak Perang Dunia Kedua, setelah Perang Arab-Israel, bangsa Muslim Arab telah menjadi suatu tokoh dalam budaya populer Amerika, bahkan dalam dunia akademis, dalam dunia perencanaan kebijakan, dan dalam dunia usaha. Perhatian yang serius diberikan kepada Arab. Hal ini melambangkan suatu perubahan besar dan konfigurasi kekuatan-kekuatan internasional. Prancis dan Inggris tidak lagi menempati panggung sentral dalam politik dunia. Imperium Amerika telah menggantikan mereka. Suatu jaringan kepentingan kini menghubungkan semua bagian dari bekas dunia kolonial dahulu dengan Amerika. Sebagai halnya perkembangan berbagai subspesialisasi telah membagi-bagi semua disiplin filologis yang berpijak di Eropa dahulu, seperti orientalisme yang mengklaim keahlian regional yang diabadikan kepada kepentingan pemerintah atau bisnis atau kedua-duanya. Lanjut ke tujuan-tujuan orientalisme. Tujuan utama orientalisme adalah mengungkap dan menyingkap signifikasi simbolik ungkapan kultural Islam yang dalam, di mana bahasa Arab merupakan wahana utamanya. Perlu kita ketahui bahwa beberapa orang di antara para orientalis telah menghabiskan sebagian umur, kekuatan, atau kemampuan mereka untuk mempelajari agama Islam. Mereka bentuk organisasi untuk menyelidiki dan mempelajari masalah-masalah ketimuran dan keislaman tanpa pengaruh-pengaruh politik, ekonomi, atau agama, tetapi semata-mata kegemaran mereka untuk mendapat ilmu pengetahuan. Orientalis yang kerjanya hanya mencari kejelekan-kejelekan dan kelemahan-kelemahan agama Islam, kebudayaan Islam, dan sejarah Islam yang mereka sengaja membeberkannya dalam kitab-kitab karangan mereka dengan tujuan tertentu yang bersifat politik dan agama. Adapun tujuan yang ingin mereka wujudkan adalah yang pertama, membuat keraguan terhadap Al-Quran dan keabsahan Al-Quran sebagai firman Allah. Para orientalis mengatakan sehingga mereka berkesimpulan bahwa ia bukan bersumber dari Allah. Membuat keraguan terhadap kebenaran ajaran Nabi Muhammad. Upaya peraguan yang mereka lakukan mencakup masalah keabsahan hadis-hadis Nabi Muhammad. Yang ketiga ialah membuat keraguan terhadap urgensi bahasa Arab sebagai bahasa yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, membuat keraguan terhadap nilai fikih Islami yang asasi. Membuat keraguan terhadap nilai-nilai peninggalan kebudayaan Islam dan ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh cendekiawan Muslim. Melemahkan jiwa ukhuwah Islamiyah antara sama umat Islam di berbagai negara. Mereka pertama-tama menentukan objek yang akan mereka kritik, lalu dengan segala kepandaian dan kecerdikan berpikir mereka tetapkan cara-cara membeberkannya, sekalipun hal-hal yang mereka kemukakan itu adalah kebohongan semata. Selanjutnya ialah tujuan akhirnya adalah untuk menggantikan fenomena-fenomena dan pemahaman-pemahaman yang membantu Islam, juga mengecilkan peran penting Islam serta efeknya dalam kehidupan perorangan maupun masyarakat. Memurtadkan kaum muslim dari agamanya sendiri, melemahkan rohani umat Islam dan menciptakan perasaan selalu kekurangan dalam jiwanya, mendistorsi ajaran Islam dengan cara menutupi kebenaran dan kebaikan ajarannya sehingga masyarakat menganggap Islam sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, mendukung segala macam bentuk penjajahan terhadap negara Islam, dan yang terakhir memisahkan kaum muslim dari akar kebudayaan Islam mereka yang kuat dengan cara memutarbalikkan pokok-pokok ajarannya.
dan mencabutnya dari sumber-sumbernya yang asli, serta menghancurkan nilai-nilai dasarnya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.